Yes, baik lagi di Mau Bagi, Motivasi Bangun Pagi. Jadi hari ini kita mau bahas film ya, Jor? Ya. Jadi spoiler alert buat teman-teman yang belum nonton filmnya. Kalau memang kalian belum nonton, jangan lanjutkan video ini, tutup aja, nonton aja review yang udah aku lakukan. Di review aku tidak spoiler. Iya, ada di deskripsi. ada di Nanti di situ bisa lihat deskripsinya, reviewnya udah dibahas sama Fajor. Yang di video ini kita spoiler, Jor? Spoiler parah sih. Yang belum nonton, jangan dilanjutin dan kalian jangan ngumpet-ngumpet di komentar. Jangan marah-marah di komentar ya. Ini kita udah izin sama Russo Brother. Ini spoiler. Oke? Siap. Oke, jadi judulnya adalah 5 kejadian setelah Endgame. Sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton ya, ikutin video ini ya. Oke, jadi yang pertama itu, Jor. Apa sih kejadian setelah Endgame menurut Fajor? Nah, jadi yang pertama, yang udah pasti sih menurut aku adalah Tony Stark nggak akan ada lagi. Ya karena dia kan udah lama, udah senior, butuh peremajaan dan butuh super hero baru. Jadi memang tidak akan ada lagi Iron Man. Mungkin ada Iron Man, tapi Iron Man Junior mungkin. Bukan Tony Stark yang ini ya. Bukan Tony Stark lagi, tapi lebih dengan nuansa yang baru lah, Iron Man yang berbeda dengan yang kita ketahui selama ini. Nah, kalau Sidik gimana? Apakah Tony Stark akan ada setelah Endgame? Tony Stark tuh yang mana? Sudah. Ini aku lemah nih. Oke, itu tadi yang pertama. Yang kedua, kejadian setelah Endgame menurut Sidik apa? Kalau yang kedua? Aku yakin pasti akan ada film Melia. Ini beda universe, lemah aku. Bucin. Oke, yang kedua apa setelah kejadian Endgame? Dari beberapa teori yang udah ada dibahas oleh YouTuber lain dan beberapa artikel juga ya mengatakan bahwa Iron Man selesai, Captain America pun selesai, dan ternyata di film Endgame ini pun sebenarnya terjawab. Terjawab ya? Terjawab, dia juga selesai. Ya sebenarnya kurang lebih hampir sama sih dengan si Iron Man, Tony Stark. Dia memang butuh peremajaan tetapi bukan dengan karakter yang sama. Tapi kan Captain America kan tidak tua. Iya. Kok diperemajakan juga, Jor? Tuanya ngapa ke? Iya, ibaratnya gitu. Kok diremajakan juga? Aku rasa sih oke sih, Jor. Posturnya juga masih oke sih. Menurut aku memang pas juga sih. Udah harus ada peremajaan yang baru lah dari Captain America gitu. Versi terbaru lah. Meskipun dia nggak terlalu tua, tapi tetap dibikin versi terbarunya gitu ya. Nah, kalau menurut Abang kejadian apa lagi nih, Bang? Soalnya kan dari Captain America udah, dari Tony Stark, Iron Man udah. Menurut Abang ada apa lagi? Berarti yang ketiga ya? Nah, kalau menurut Abang sih yang ketiga ini akan ada sequel Guardian of the Galaxy bersama Thor. Jadi mereka udah nggak bersama Gamora, tapi bersama Thor. Nah, ini lebih seru dan lebih gigit gitu, karena di ending pun lucu ya, dan cocok gitu. Antara si Rocket Raccoon, antara Thor sama yang teman-temannya itu gitu. Itu cocok. Rocket Raccoon ya. Nah, jadi kan ada desas-desusnya kan udah mulai syuting juga mereka Guardian of Galaxy 3 dan mungkin kan di situ ada Thor. Jadi penjelasan yang Abang bilang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah New Asgardian itu gimana nasibnya? Oh, tenang. Coba jawab. Gomara tak ada. Guys, ini ciri-ciri orang yang nonton tidur. Ini tak pernah kena AC tidur. Balik-balik meriang. Maksud Fajor, Asgardian gimana? Asgardian itu, Jor, udah diutus si Valkyrie menjadi raja, Jor. Kan terakhir adegannya adalah Thor itu nggak mau jadi raja di Asgardian. Dia lebih memilih jalan hidup yang lain gitu bersama si yang itu tadi. Rocket Raccoon, makanya dia meninggalkan Valkyrie di situ. Jadi Valkyrie akan memimpin, Jor, kayaknya. Gini sih, kalau misalnya Thor nggak ada, jadi kayak dewan penasehatnya nggak ada gitu kan. Biasa ada ketua umum, ada dewan penasehat gitu kan. Ya kan, dewan penasehat, jadi nggak ada. Otomatis dia jadi ketua umum sekaligus dewan penasehat berarti si Valkyrie ya, di New Asgardian itu. Soalnya sampai ending film, itu keadaan mental Thor itu masih belum stabil, Jor. Iya, masih minum-minuman, masih perutnya masih ya gitulah. Iya, dia merasa kurang cocok memimpin lah. Jadi kayaknya Valkyrie lebih cocok karena di pertempuran Endgame itu memang sesosok kepemimpinan. Ya kan? Iya. Itu tadi kita udah bahas 3 ya, kejadian setelah Endgame. Nah, yang keempat nih, tolong jelasin yang serius lah. Yang keempat, kejadian apa setelah Endgame? Menurut aku, Bang, film Sidul 2 akan tayang di Lebaran 2019. Tapi ya juga nih, soalnya di situ kan si Zainab tahu tuh hubungannya dengan Sarah. Iya juga, Bang. Betul juga deh, Bang. Dah, apa benda Zainab?
Itu memang setelah Endgame, beda universe. Oh gitu. Kita langsung tusuk Marvel. Betul ya, Bang? Iya, betul. Kan Tapi nanti secara itunya kan nggak salah. aku udah bilang syuting jangan bawa dia, bawa juga. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi yang keempat, Jor. Ya itu tadi. Dengan adanya konsep yang seperti ini kan Thor sudah pergi dengan Guardian of Galaxy, dan kemudian Tony Stark yang udah selesai, Captain America juga udah dipensiunkan, si Black Widow juga mati. Jadi yang aku rasain di sini adalah peremajaan yang dimana yang senior udah senior, dan kemudian anak-anak yang baru lagi tuh yang kayak Spider-Man, Ant-Man, mungkin seperti itu ya. Berarti intinya yang keempat itu adalah peremajaan karakter-karakter MCU dibalut dengan kisah-kisah yang terbaru ya. Dan lebih milenial lah. Kalau yang kemarin kan banyak unsur-unsur jadulnya yang kayak Captain America di tahun berapa, yang ini di tahun berapa. Lebih tua gitu loh. Iya, tua. Kemana nih? Nah, jadi kan abang bilang tadi kan ada 5 nih, gitu. Nah, yang kelima apa nih menurut abang nih? Yang kelima ya, bergabungnya X-Men ke dalam MCU. 20th Century Fox juga udah bergabung sama Disney, termasuk Marvel. Jadi bisa saja ke depan ini dipersiapkan. Kita nggak tahu nih, karena grand map-nya kan mereka yang pegang. Ya, betul. Tapi mereka ini sedang mempersiapkan. Tiba-tiba kayak kemarin kan, Spider-Man masuk. Tiba-tiba di film Spider-Man ada Tony Stark. Tiba-tiba Spider-Man masuk Avenger. Nah, ini sedang mempersiapkan X-Men nih. Ya, benar-benar. Nah, gimana? Menurut Wolverine gimana? Film One Piece baru bakal tayang juga, Stampede judulnya. Sampet? Apa sampet? Itu tadi 5 kejadian setelah Endgame yang udah kita rangkum bersama. Nah, teman-teman ada opini lain nggak? Atau ada teori-teori lain nggak? Silakan komentar di bawah. Ada tambahan, Jor? Aku tertarik poin kelima yang abang bilang tadi. Ketika 20th Century Fox sudah diakuisisi oleh Disney, kita tunggu aja kelanjutannya gimana caranya mereka gabungkan X-Men ke Avenger. Dan satu lagi Fantastic Four juga kan. Ada Fantastic Four, ada Deadpool juga misalnya. Iya, karena Deadpool kan udah mulai bergabung-gabung tuh dengan X-Men. Wajib ditunggu sih. Memang kalau untuk teori-teori pasti banyak. Kalau memang kalian punya teori yang lain, tulis aja di kolom komentar. Ya, betul. Nah, oke, ada tambahan, Dik? Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Ya, agak susah disangkal sih yang ini, Bang. Ya, betul juga. Tapi betul. Kita udah mau lebaran kan. Ditutup aja lah, Jon. Ya, mungkin video kita sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen bagi teman-teman yang punya opini-opini lain. Sampai jumpa di video-video motivasi bangun pagi selanjutnya.